Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan materi prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 dimulai dari saya, Fani Fadila dengan NPM 0307119003. Saya Ismi Fardila dari NPM 0371190004. Saya Rija Julfikar Falah dengan NPM 0377119011. Yang pertama, apa itu asesmen? Nah, asesmen ini merupakan program penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menentukan keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, asesmen ini memiliki 6 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut sebagai patokan yang harus dipedomani seorang guru melakukan asesmen hasil dan proses belajar. Nah, dari keenam itu, yang pertama prinsip validitas, yang kedua prinsip reliabilitas, yang keempat prinsip konversif, yang kelima prinsip objektivitas, dan yang terakhir prinsip mendidik. Nah, yang pertama ada prinsip validitas. Validitas dalam asesmen mempunyai pengertian bahwa dalam melakukan penilaian harus menilai apa yang seharusnya dinilai, dan alat penilaian yang digunakan sesuai dengan apa yang seharusnya dinilai, dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Nah, contohnya, kompetensinya itu A, kemampuan siswa berbicara untuk menceritakan dirinya dan keluarganya. Nah, alat penilaiannya sesuai. Pertama, wawancara, observasi, dan tes performa. Nah, jika guru menilai kompetensi A dan alat penilaian yang digunakan adalah X, penilaian ini valid. Nah, jika yang hendak dinilai kompetensi A dengan alat penilaian X, dalam kenyataan yang dipakai justru alat penilaian Y, penilaian maka tidak valid. Nah, selanjutnya. Halo, Mi. Prinsip reliabilitas. Pengertian reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Penilaian yang reliable memungkinkan perbandingan dengan reliable, menjamin konsistensi dan ketercapaian. Misalnya dalam menguji kompetensi siswa, dalam melakukan eksperimen di laboratorium, 10 siswa melakukan eksperimen dan masing-masing menulis laporannya. Penilaian ini reliable jika guru dapat membandingkan taraf penugasan 10 siswa itu dengan kompetensi eksperimen yang dituntut dalam kurikulum. Penilaian ini reliable jika 30 siswa yang sama mengulangi eksperimen yang sama dalam kondisi yang sama dan hasilnya ternyata sama. Kondisi yang sama misalnya tidak ada siswa yang sakit, penerangan atau pencahayaan dalam laboratorium sama, suhu udara dalam lab sama, alat yang digunakan sama. Penilaian tersebut tidak reliable jika ada kondisi yang berubah. Misalnya ada 3 siswa yang sakit, tetapi dipaksa melakukan eksperimen yang sama, dan ternyata hasilnya berbeda. Yang ketiga, prinsip terfokusnya pada kompetensi. Dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi, bukan pada penugasan materi. Untuk bisa mencapai itu, penilaian harus dilakukan secara berkesinambungan.
di mana penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, prinsip komprehensif. Pada prinsip ini, penilaian yang dilakukan harus menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar, yang menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan siswa, sehingga tergambar profil kemampuan siswa. Jadi, dalam proses pembelajaran, Anda sebagai pendidik pasti telah menyusun rencana pembelajaran yang secara jelas menggambarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa, serta indikator yang menggambarkan keberhasilan. Dilanjut oleh Reza. Ya, yang kelima adalah prinsip objektivitas. Objektif dalam konteks penilaian di kelas adalah bahwa proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dari penilai. Dalam implementasinya, penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Dalam hal tersebut, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami siswa, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pembuatan keputusan atau pemberian angka. Yang keenam, prinsip mendidik. Prinsip ini sangat perlu Anda pahami bahwa penilaian dilakukan bukan untuk mendiskriminasi siswa atau menghukum siswa, tetapi untuk mendefinisiasi siswa. Seorang siswa membuat kemajuan atau posisi masing-masing siswa dalam rentang cakupan pencapaian suatu kompetisi. Berbagai aktivitas penilaian harus memberikan gambaran kemampuan siswa, bukan gambaran ketidakmampuannya. Jadi penilaian yang mendidik artinya proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik, di mana hasil penilaian harus dapat memberikan umpan balik dan motivasi kepada peserta didik untuk lebih giat belajar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah memaparkan. Ini kelompok 2 ya? Satu. Kelompok 1, Bu. Oh iya, kemarin kita nggak jadi ya. Iya. Oke, punten ya, saya lupa. Soalnya kalau yang kelas yang kemarin itu sudah dipaparkan. Oke, silakan dibuka sesi pertanyaan maksimal 3 ya. Jangan lupa ditulis namanya sama MPM. Tapi untuk jawabannya nanti saja di Word ya. Baik, silakan. Boleh ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Kenapa? Tidak ada yang bertanya? Halo? Fani? Ya, Ibu. Ada yang... Oke, jadi kalau misalnya tidak ada, ditutup dulu. Nanti kita jeda sedikit, baru kita masuk ke yang kelompok kedua, ya. Udah pada pintar, baru nggak apa-apa, Fani, nggak apa-apa. Silakan. Ya, baik. Terima Nanti kasih. Ibu setelah itu akan masuk yang menjelaskan yang buku hot itu ya. Baik, Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.